lalu kita sudah mempelajari dan Bapak sudah menjelaskan apa itu roh nubuat. Untuk hari ini kita akan teruskan Pak tentang roh nubuat ini. Baik. Mungkin bisa Bapak sekilas kembali lagi untuk menjelaskan pada hari-hari yang lalu tentang arti dari roh nubuat itu. Ya, Lalu kita akan kasih. lanjutkan Ya. dengan pelajaran hari ini. Kalau boleh kita sedikit ulangi pelajaran kita. Kita sudah pelajari apa itu nubuatan. Sebagaimana sudah tertulis di dalam Alkitab, Amos 3 ayat 7 dikatakan, Tuhan memberitahukan perkara yang akan terjadi melalui para hambanya, yaitu nabi atau nabiah. Jadi Tuhan memberitahukan perkara-perkara yang akan terjadi. Puluhan, ratusan, bahkan ribuan tahun yang akan datang. Karena hanya Tuhanlah yang tahu. Sehingga dia memberitahukan kepada kita melalui hamba-hambanya, nabi atau nabiah. Jadi nubuatan itu ialah Tuhan memberitahukan kepada hambanya perkara-perkara yang akan terjadi di kemudian hari. Baik, Pak Gultom, kalau begitu saya mau tanyakan sini, apakah kira-kira Pak dari semua nubuatan yang Bapak sudah sebutkan tadi, dari arti nubuatan itu, dan apakah kira-kira dari semua nubuatan yang ada, nubuatan tentang apa Pak kira-kira yang paling besar atau paling penting untuk kita semua? Iya, jadi begini Bu, di dalam Alkitab ini banyak nubuatan-nubuatan. Ada nubuatan tentang bangkit dan runtuhnya kerajaan, nasib bangsa-bangsa, nasib seorang raja. Itu sudah diberitahukan lebih dahulu melalui nubuatan. Tetapi menurut hemat saya, nubuatan yang paling hebat dan dahsyat adalah satu nubuatan memberitahukan akan datangnya seorang Mesias. Nah, saya pikir itu satu nubuatan yang paling luar biasa, disebutkan ratusan tahun akan terjadi dan benar terjadi. Sehingga kita bisa melihat kehebatan, kedahsyatan dari nubuatan tentang datangnya seorang Mesias itu, Bu. Luar biasa ya Pak ya. Iya. Jikalau boleh Pak di sini, kan tadi dikatakan tentang Mesias yang akan datang. Betapa pentingnya Mesias ini untuk seluruh penduduk di bumi kita ini ya Pak ya. Kira-kira Pak ada ayat yang menyangkut ke sana bahwa Mesias itu akan datang ke bumi kita ini Pak? Baik Bu, jadi kalau kita mempelajari dalam Alkitab ini, nubuatan-nubuatan tentang Mesias ini sangat teliti disebut oleh para nabi. Kalau boleh kita pelajari satu persatu dengan cermat, sehingga kita bisa melihat bahwa kegenapan kehadiran kedatangan seorang Mesias benar-benar luar biasa. Maka benar-benar kita menyadari Tuhan sajalah yang maha tahu perkara-perkara yang akan terjadi. Sehingga kita boleh melihat kehebatan Mesias karena tidak ada yang bisa menyamai Mesias tersebut. Kalau boleh kita pelajari Bu ya, biasanya nubuatan ini disebut dalam perjanjian yang lama. Dan kita lihat itu digenapi dalam perjanjian yang baru. Jadi Bu, kalau boleh kita lihat dulu satu ayatnya di dalam buku Yesaya 7 ayat yang ke-14. Ini nubuatan tentang Mesias ya Bu ya. Saya baca. Sebab itu Tuhan sendirilah yang akan memberitahukan kepadamu suatu pertanda. Sesungguhnya seorang perempuan muda mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki. Dan ia akan menamakan dia Immanuel. Ini nubuatan Nabi Yesaya tentang hadirnya, datangnya seorang Mesias itu. Yang anehnya, nubuatan ini mengatakan Mesias ini lahir dari seorang anak darah. Kalau disebut dalam bahasa Inggris virgin, artinya gadis ya. Iya, dari gadis. Sehingga kita heran bagaimana bisa seorang gadis tetapi hamil. Nah, kita lihat kegenapannya Bu ya di dalam
Kita buka dulu buku Injil. Buku Injil Matius 1 ayat 22 menjelaskan kegenapan Nabi Yesaya tentang datangnya Mesias tersebut. Matius 1 ayat yang ke-22 dan 23. Hal itu terjadi supaya genaplah yang difirmankan Tuhan oleh Nabi. Sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan mereka akan menamakan dia Immanuel. Dan ini berarti Allah menyertai kita. Ibu lihat di sini, Nabi Yesaya menubuatkan Mesias akan datang dan lahir dari seorang virgin, anak darah. Benar, bukan Matius menjelaskan itu. Sehingga kita melihat kegenapan yang luar biasa. Nah, ini salah satu nubuatan yang benar-benar membuat kita terheran-heran. Disebut ratusan tahun yang akan terjadi. Ya, Bu, ini salah satu nubuatan tentang Mesias itu. Sangat luar biasa, Pak ya. Kalau secara logika, Pak, secara riset, secara ahli-ahli kedokteran ya, Pak ya, tidak mungkin seorang gadis bisa akan mengandung tanpa ada pasangannya, Pak ya. Secara biologisnya ya, Pak ya. Kalau tidak ada pasangannya. Jadi berarti nubuatan ini yang sangat luar biasa. Sebelum Mesias lahir sudah dinubuatkan oleh nabi-nabi ini ya, Pak ya. Nah, Pak, pertanyaan yang berikut, Pak. Masihkah ada, Pak, nubuatan yang lain tentang menceritakan Mesias itu? Ya. Nubuatan yang lain kita bisa lihat juga di dalam nubuatan Nabi Mika. Kita baca di dalam Mika 5 ayat yang pertama. Ini menubuatkan tentang tempat di manakah Mesias itu akan lahir. Saya baca. Tetapi engkau, hei Betlehem Efrata, hai yang terkecil di antara kaum-kaum Yehuda, daripadamu akan bangkit bagiku seorang yang akan memerintah Israel, yang permulaannya sudah sejak purbakala, sejak dahulu kala. Nabi Mika menubuatkan akan datang pemerintah bangsaku dari Betlehem Efrata. Nah, apakah ini benar digenapkan bahwa Mesias itu lahir di Betlehem? Kita bisa lihat, Bu, di dalam Matius 2 ayat yang pertama. Matius 2 ayat yang pertama. Sesudah Yesus dilahirkan di Betlehem di tanah Judea pada zaman Raja Herodes, datanglah orang-orang Majus dari timur ke Yerusalem. Yesus Mesias itu lahir di Betlehem. Jadi sekiranya ada orang mengaku dia seorang Mesias, kita tanya, Anda lahir di mana? Wah, di kota yang terkenal, di Washington, di Amerika. Ya tentu tidak menggenapi nubuatan, Bu. Lihat. Ya, jadi Mesias ini tidak bisa diganti oleh Mesias yang lain. Karena dia sudah detail disebut lahir dari seorang virgin, lahir di tempat yang sudah ditentukan. Luar biasa, Bu. Inilah nubuatan Mesias. Sangat-sangat luar biasa, Pak. Kalaupun hal ini mungkin pada saat-saat zaman dahulu, Pak, pada waktu ini dinubuatkan, mungkin banyak orang juga yang tidak percaya ya, Pak ya. Banyak yang tidak memihak. Tapi orang-orang yang sudah dituntun seperti yang dikatakan tadi, bahwa di sini dikatakan bahwa pasti lahirnya tidak tempat yang tidak salah yang Nabi katakan tadi, Pak ya. Sudah tempatnya dikatakan dilahirkan oleh seorang yang virgin. Ya. Bagi kita sekarang mungkin karena hal itu sudah digenapi ya, Pak ya. Tapi kalau kita lihat flashbacknya ke belakang, betapa luar biasanya nubuatan ini, Pak ya, yang ditepati dan kemudian sudah berjalan sampai saat ini. Nah, Pak, apakah hanya itu aja, Pak, yang bisa menopang bahwa nubuatan itu benar-benar terjadi,
khususnya tentang Mesias ini. Ada lagi nggak Pak yang lain yang bisa membuktikan bahwa nubuatan itu bagi Mesias itu bisa menunjang dari ayat yang lain? Baik Bu, kita baca lagi ada nubuatan dari Nabi Yeremia. Nabi Yeremia ini menubuatkan peristiwa yang terjadi apabila Mesias itu sudah lahir. Coba kita baca di dalam buku Yeremia 31 ayat yang ke-15. Yeremia 31 ayat yang ke-15. Beginilah firman Tuhan, dengar, di Rama terdengar ratapan, tangisan yang pahit pedih. Rahel menangisi anak-anaknya, ia tidak mau dihibur karena anak-anaknya, sebab mereka tidak ada lagi. Rahel menangisi anak-anaknya, tidak mau dihibur. Ada apa dengan anak-anak Rahel sehingga mereka menangis di kota Rama itu? Nah, ini kita baca kegenapannya di dalam Injil Matius 2 ayat yang ke-16. Nah, waktu Raja Herodes mendengar ada seorang bayi yang lahir dan akan menjadi raja, raja ini menjadi marah. Wah, rupanya akan ada pengganti saya raja. Ini tidak boleh. Sehingga marah dia. Dia katakan dalam Injil Matius 2:16, ketika Herodes tahu bahwa ia telah diperdayakan oleh orang-orang Majus, ia sangat marah. Lalu ia menyuruh membunuh semua anak di Bethlehem dan sekitarnya, yaitu anak-anak berumur 2 tahun ke bawah, sesuai dengan waktu yang dapat diketahuinya dari orang-orang Majus itu. Ayat 17. Dengan demikian genaplah firman yang disampaikan oleh Nabi Yeremia, yaitu, terdengarlah suara di Rama, tangis dan ratap yang amat sedih. Rahel menangisi anak-anaknya, ia tidak mau dihibur sebab mereka tidak ada lagi. Ya Bu, luar biasa ya Pak ya. Jadi bencinya Herodes akan lahirnya seorang Mesias. Dia coba untuk membinasakan Mesias ini dengan membunuh semua anak yang lahir di Bethlehem 2 tahun ke bawah. Berarti sangat luar biasa ya Pak. Luar biasa. Tetapi kenyataannya Yesus dilepaskan oleh Tuhan, karena sebelum Herodes membunuh, Yesus sudah dibawa ke Mesir oleh petunjuk seorang malaikat. Nah Pak, kalau kita lihat di sini, begitu nubuatan itu terjadi Pak, berarti pada saat itu Yesus sudah lahir. Dan mengapa Pak gembala-gembala justru yang diberitahu oleh malaikat bahwa Yesus sudah lahir sana, sehingga timbul satu persoalan, yaitu Herodes menjadi marah karena takut ada persaingan untuk yang menggantikan dia. Kenapa gembala-gembala ini Pak yang diberitahukan dahulu? Ya, jadi kita melihat bahwa sebenarnya orang-orang Yahudi ini tidak benar-benar mengasihi Tuhan, sehingga mereka juga tidak diberi Tuhan petunjuk akan lahirnya seorang Mesias. Bahkan orang-orang Majus yang menyelidiki firman Tuhan dan mengetahui tentang nubuatan lahirnya seorang Mesias, sehingga Tuhan memberitahukan kepada orang yang percaya itu Bu. Sedangkan orang-orang mengaku umat Tuhan tetapi tidak mengasihi Tuhan, mereka tidak tahu. Dan oleh para gembala-gembala yang sedang ada di ladang, kepada mereka lah diberitahukan oleh malaikat lahirnya seorang Mesias itu. Amin. Baik para pemirsa, pendalaman firman Tuhan tentang roh nubuat ini sangat luar biasa. Tentu kita tidak sampai di sini saja, kita akan sambung kembali setelah kita break dan yang satu ini lewat. Shalom, jangan lupa
Penginjilan adalah menceritakan ajaran-ajaran Yesus. Sementara kesaksian adalah menceritakan apa yang Yesus lakukan dalam hidup kita. Nah, organisasi telah membuat satu kesepakatan agar di setiap komite, baik itu komite uni, daerah conference, institusi, sekolah, bahkan di jemaat, dianjurkan agar agenda pertama dalam setiap rapat setelah renungan firman Tuhan adalah membahas tentang penginjilan. Haleluya. Kita harus kobarkan semangat ini. Agenda pertama adalah penginjilan. Buat data dan laporan. Berapa anggota kita yang terlibat dalam penginjilan? Berapa anggota kita yang terlibat dalam bersaksi? Dan itu harus dilaporkan ke pimpinan di atas, supaya pimpinan di atas boleh semakin baik dan sempurna di dalam melatih dan melayani jemaat. Jangan lupa, setiap agenda pertama dalam setiap rapat haruslah membahas tentang penginjilan. Dan yang berikut, saya mau informasikan, jangan lupa bacaan Alkitab kita. Program dari GC, Revive by His Word, dibangunkan oleh firman-Nya, adalah bacaan Alkitab satu pasal setiap hari, dibahas bersama keluarga sampai tahun 2015. Itu sudah kita mulai dari tanggal 17 Maret yang lalu. Follow the Bible adalah bacaan Alkitab pribadi, sementara Revive by His Word, membaca Alkitab satu pasal setiap hari bersama dengan keluarga. Apa yang dibahas dalam keluarga? Ayat tersebut kita tanya, siapa yang mengatakan? Kapan kejadiannya? Di mana? Dan apa aplikasinya buat keluarga? Kalau ini kita lakukan, percayalah, kita bersama umat Advent sedunia akan mengalami kebangunan dan pembaharuan rohani. Tuhan memberkati kita. Amin. Kembali lagi dengan pendalaman firman Tuhan kita yang spesifik, yaitu yang nubuatan ini. Baik Pak Pendeta, kita teruskan pelajaran kita. Pak, setelah tadi dikatakan oleh Bapak dijelaskan, masihkah ada Pak nubuatan yang lain Pak? Ada Bu, salah satu nubuatan itu yang lebih menarik lagi adalah sebelum Mesias itu datang, dia akan didahului oleh seseorang yang sudah dinubuatkan juga kehadiran orang itu. Oh, iya. Sehingga bila mana orang ini sudah muncul, dia akan berdiri dan mengatakan kepada orang banyak, itulah Mesias itu. Ini kita bisa baca dalam buku Yesaya 40 ayat yang ketiga. Ada suara yang berseru-seru, persiapkanlah di padang gurun jalan untuk Tuhan. Luruskanlah di padang belantara jalan raya bagi Allah kita. Ada orang yang berseru-seru di padang belantara. Dan dia ini mendahului Mesias itu. Di manakah ini digenapkan? Kita baca Bu ya, di dalam Yohanes 1 ayat yang ke-19. Yohanes 1 ayat yang ke-19. Ya. Dan inilah kesaksian Yohanes ketika orang Yahudi dari Yerusalem mengutus beberapa imam dan orang-orang Levi kepadanya untuk menanyakan, siapakah engkau? Ayat 23, jawabnya, akulah suara orang yang berseru-seru di padang gurun, luruskanlah jalan Tuhan, seperti yang telah dikatakan Nabi Yesaya. Luar biasa ya Pak ya. Jadi sebelum Mesias itu datang, akan datang orang berseru-seru di padang belantara. Dan dia akan menunjuk kepada Mesias itu. Jadi tidak bisa Mesias yang lain yang bisa menyamai Mesias yang telah ditunjuk oleh seseorang
muncul sebelum datangnya Mesias. Dan dia berseru-seru, berkhotbah di padang gurun. Nah, inilah Yohanes Pembaptis. Ya, kalau kita lihat di sini, Pak, berarti dipersiapkan sebelum Mesias yang datangnya sesungguhnya. Dia sudah dipersiapkan oleh seseorang yang sudah ditunjuk. Untuk meluruskan jalan ini, ya, Pak, ya. Sangat luar biasa, Pak. Iya, Bu. Luar biasa sekali. Nah, pertanyaan saya sekarang, Pak, apakah setelah peristiwa-peristiwa tadi yang sudah dijelaskan, Pak, masih ada, Pak, nubuatan-nubuatan lain, Pak? Iya. Salah satu nubuatan yang menarik tentang Mesias ini, bila mana dia sudah berdiri, berkhotbah, mengajar orang, maka firman Tuhan yang disampaikan itu membuat banyak orang terheran-heran. Karena memang dia dipenuhi oleh Rohul Kudus. Jadi Nabi memberitahukan bila mana Mesias ini datang, dia akan mengkhotbahkan kabar baik, kabar kesukaan, kabar pengampunan, berita bahagia, berita penghiburan. Sudah dinubuatkan. Dan ini kita bisa baca di dalam Yesaya 61 ayat yang pertama. Yesaya 61. Saya baca, Bu, ya. Oke, Pak. Roh Tuhan Allah ada padaku, oleh karena Tuhan telah mengurapi aku. Ia telah mengutus aku untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang yang sengsara, merawat orang-orang yang remuk hati, memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan, dan kepada orang-orang yang terkurung kelepasan dari penjara, untuk memberitakan tahun rahmat Tuhan dan hari pembalasan Allah kita, untuk menghibur semua orang yang berkabung, untuk mengaruniakan kepada mereka perhiasan kepala ganti abu, minyak untuk pesta ganti kain kabung, nyanyian puji-pujian ganti semangat yang pudar, supaya orang menyebutkan mereka pohon terbantin kebenaran, tanaman Tuhan, untuk memperlihatkan keagungannya. Jadi kalau Mesias datang, pekabarannya menghiburkan, memberikan semangat, memberi kabar baik, kabar pengharapan, dan meringankan beban penderitaan. Apakah memang benar demikian? Kita lihat digenapkan, Bu, ya, dalam Lukas 4 ayat yang ke-16. Di penggenapannya nih, Pak, ya. Ini penggenapannya. Lukas 4 ayat yang ke-16. Saya baca, Bu, ya. Silakan, Pak. Ia datang ke Nazaret, tempat ia dibesarkan, dan menurut kebiasaannya pada hari Sabat, ia masuk ke rumah ibadat, lalu berdiri hendak membaca dari Alkitab. Kepadanya diberikan kitab Nabi Yesaya, dan setelah dibukanya, ia menemukan naas di mana ada tertulis, Roh Tuhan ada padaku, oleh sebab ia telah mengurapi aku untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang miskin, dan ia telah mengutus aku untuk memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan dan penglihatan bagi orang-orang buta, untuk membebaskan orang-orang yang tertindas, untuk memberitakan tahun-tahun rahmat Tuhan telah datang. Ayat 20. Kemudian ia menutup kitab itu, memberikannya kembali kepada pejabat, lalu duduk. Dan mata semua orang dalam rumah ibadat itu tertuju kepadanya. Lalu ia memulai mengajar mereka, katanya, pada hari ini genaplah nas ini sewaktu kamu mendengarnya. Ayat 22. Dan semua orang itu membenarkan dia, dan mereka heran akan kata-kata yang indah yang diucapkannya. Lalu mereka berkata, bukankah ia ini anak Yusuf? Dia baca Alkitab tepat pada nubuatan Nabi Yesaya. Dia mengabarkan
tahun-tahun rahmat, pengharapan, kabar baik. Benar Bu? Ya. Digenapkan. Luar biasa ya Pak. Sampai khutbahnya juga dinubuatkan tentang apa. Luar biasa sekali Bu. Inilah Mesias itu. Kalau kita lihat di sini begitu lengkapnya ya Pak ya. Dari mulai kedatangannya saja, sampai penyambutan dia akan datang, sampai dia apa yang akan dia beritakan dan apa yang akan dia berikan kepada umat manusia ini Pak. Nah Pak, kalau kita lihat di sini mungkin masih banyak nubuatan-nubuatan yang lain yang Bapak akan berikan pada kita, akan menjelaskan kepada kita, dan mungkin di hari-hari yang berikut nanti Bapak akan memberitahukan pada kita nubuatan-nubuatan yang lain yang berhubungan dengan Mesias ini ya Pak ya. Baik Pak, kalau kita sudah pelajari hari ini yang sangat luar biasa bagi kita semua pendengar, para pemirsa yang kami cintai, kami sangat senang sekali, dan saya yakin bahwa pemirsa di mana saja sekarang sedang berada telah mendengarkan bagaimana nubuatan ini yang telah diberikan kepada seluruh umat manusia dan telah digenapi semua nubuatan apa yang sudah dikatakan oleh nabi-nabi yang sudah ditunjuk. Pak Pendeta, mungkin ada tambahan sedikit sebelum kita menutup acara ini Pak. Bagaimana pelajaran-pelajaran kita yang akan kita dengar pada hari-hari berikut nanti. Bapak tegaskan kembali Pak bahwa nubuatan ini sangat-sangat luar biasa untuk kita. Ya, jadi sebenarnya Bu, nubuatan tentang Mesias ini masih ada yang belum kita pelajari dan mungkin perlu untuk kita pelajari untuk hari-hari yang akan datang. Dan belajar tentang nubuatan ini adalah satu pelajaran keharusan, sehingga kita bisa terpaku kepada seorang Mesias yang memang dunia ini tidak mengenal, tetapi kita harus kenal melalui nubuatan. Karena hanya Tuhanlah mengetahui hal-hal yang akan terjadi. Itu makanya kalau bisa saya tambahkan, kita harus belajar nubuatan sebagaimana yang dikatakan oleh Rasul Petrus. Kalau boleh saya baca dalam 2 Petrus 1 ayat 19 ya Bu ya. Iya Pak, silakan. Saya akan baca di sini. Rasul Petrus bilang demikian. Dengan demikian kami makin diteguhkan oleh firman yang telah disampaikan oleh para nabi. Alangkah baiknya kalau kamu memperhatikannya sama seperti memperhatikan pelita yang bercahaya di tempat yang gelap sampai fajar menyingsing dan bintang timur terbit bersinar di dalam hatimu. Amin. Harus belajar nubuatan dan melihat nubuatan seperti terang bercahaya di tempat gelap. Bagaimana kalau orang tempat gelap ada satu lilin kecil, pasti mata kita tertuju kepada lilin itu. Sekarang Tuhan menghendaki harus mata kita tertuju kepada nubuatan. Amin. Supaya terbit bintang di dalam hati kita, supaya ada terang. Jadi satu pelajaran yang penting untuk seterusnya Bu, banyak tentang nubuatan. Amin. Amin Pak Pendeta, terima kasih sekali. Para pemirsa yang kami cintai dan kami kasihi dalam Tuhan, inilah pelajaran-pelajaran tentang nubuatan yang begitu luar biasa. Dan jangan khawatir karena kita akan bertemu lagi di hari-hari yang berikut nanti, tentu dengan topik yang berbeda. Tapi nubuatannya tentang ceritanya tentang nubuatan ini. Baik Pak Pendeta, sebelum kita menutup acara ini, boleh Pak Pendeta untuk doakan dalam doa. Tolong doakan pemerintahan kita, tolong doakan keluarga-keluarga kita masing-masing, dan tolong doakan juga umat-umat Tuhan dalam dunia ini Pak. Baik, mari kita berdoa. Ya Tuhan, Allah Bapa kami yang di surga, kami berterima kasih kepada Tuhan karena Tuhan memberikan kepada kami kesempatan untuk menyelidiki, mempelajari akan nubuatan. Nubuatan yang terbesar, terpenting dan dahsyat ini adalah tentang kedatangan Mesias. Mesias yang akan datang ke dunia ini untuk menyelamatkan kami, orang-orang berdosa. Sesungguhnya ya Tuhan, terpujilah Engkau yang telah mengajar kami
untuk mempelajari nubuatan. Sehingga nubuatan ini boleh membuka mata rohani kami, supaya kami jangan tinggal di dalam kegelapan.